Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Fatin Nur Anissa dari kelas 3B dengan NPM A1B024080. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang journal article terkait dengan American Society's Condition in 1940s. Karena artikelnya ini mengenai tentang kondisi Amerika pada tahun 1940, aku akan membahas tentang World War II atau Perang Dunia Kedua. Jadi judul artikel yang akan aku bahas pada video kali ini adalah The Discourse of the People's War in Britain and USA During World War II atau Diskursus Perang Rakyat di Amerika dan Inggris pada Perang Dunia Kedua. Baiklah, pertama aku akan menjelaskan latar belakang pada artikel ini. Jadi artikel ini tuh membahas tentang penggunaan istilah People's War atau Perang Rakyat selama Perang Dunia Kedua. Dan di mana istilah People's War pada Perang Dunia ini ditantang oleh salah satu sejarawan yang bernama David Egerton. David Egerton menganggap atau berpendapat bahwa istilah perang rakyat ini jarang sekali digunakan pada masa perang dan baru populer di tahun 1960-an. Dan berkat karya-karya sejarawan lain seperti A.G.P. Taylor, Angus Calder, dan Paul Edison. Menurut David sendiri, istilah perang rakyat ini juga pertama tidak bersifat resmi atau positif. Lalu menurut David, istilah ini sering sekali digunakan secara kritis atau sebagai oposisi terhadap pemerintah. Nah, jadi pada artikel ini, terutama pada penulis artikel ini, yaitu beberapa sejarawan, mereka ini menganggap pendapat si David ini terlalu mengenai istilah perang rakyat ini terlalu sempit. Karena nyatanya sudah banyak sekali dari berbagai sumber dan bukti seperti dari media, propaganda, surat kabar, bahkan pidato politik yang menunjukkan bahwa istilah perang rakyat ini sangat sering digunakan positif pada masa perang. Istilah People's War atau perang rakyat ini merupakan produk kerjasama wacana Anglo-Amerika, terutama melalui liputan jurnalis Amerika seperti di London seperti Edward R. Murrow. Selanjutnya membahas tentang asal-usul istilah perang rakyat ini. Jadi istilah perang rakyat ini tuh udah lama banget, udah dari abad 17-an. Contohnya pada konteks Perang 7 Tahun dan Perang Napoleon, di mana perang ini tuh menggambarkan perang yang melibatkan rakyat biasa dan bukan bangsawan aja. Jadi perang ini tuh ya semua rakyat gitu, bukan bangsawan atau yang berkuasa-kuasa aja. Rakyat-rakyat kecil juga terlibat. Lalu lanjut, pada abad ke-19, istilah ini muncul lagi dalam Perang Crimea pada tahun 1854 dan Perang Boer pada tahun 1901. Dan istilah ini juga sering digunakan oleh politisi seperti Winston Churchill muda yang menyebutnya sebagai perang bangsa dan kekaisaran. Kembali ke konteks awal video ini, jadi pada Perang Dunia Kedua, istilah perang rakyat ini makin menyebar luas. Banyak sekali pihak yang memakai istilah ini. Pihak A, terus pihak B pakai, terus pihak C pakai. Digunakannya dan seterusnya. H.G. Wells menyebutnya sebagai perang melawan militerisme. Sedangkan pemimpin buruh seperti G.H. Thomas dan Will Crookes menyebutnya sebagai perang rakyat untuk kebebasan dan keadilan sosial. Ini adalah makna istilah perang rakyat ini pada Perang Dunia Kedua, specifically kepada warga Britain dan warga Amerika. Pertama kita akan membahas dari warga Britain. Istilah perang rakyat ini muncul sejak awal perang pada tahun 1939 dalam media populer seperti The Spear, Daily Mail, Daily Express, New Chronicle, and The Times. Banyak sekali penjabat-penjabat yang menggunakan istilah ini secara positif. Contohnya seperti John Race, seperti Menteri Informasi, dia menyebut bahwa perang ini sebagai waged by people, decided by the people, and ended by people. Jadi maksud dia itu perang ini dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya ada Herbert Harrison dan Lizzie Hore Belisha. Mereka juga menegaskan bahwa partisipasi rakyat adalah kunci kemenangan sebuah peperangan.
Lagi ada pula tokoh sastra yang berpendapat seperti G.B. Priestley dan jurnalis Tom Rothingham menulis artikel yang menggambarkan semangat kesetaraan, gotong royong, dan demokrasi dalam perjuangan rakyat biasa menghadapi serangan udara dan invasi. Bahkan ya, tokoh konservatif seperti Churchill juga berbicara tentang war of people and of causes, perang antar bangsa bukan antar dinasti. Bagi orang Inggris atau Britain, kalimat atau istilah perang rakyat ini menjadi simbol persatuan nasional, demokratisasi partisipasi rakyat dalam perang, dan harapan akan rekonstruksi sosial pasca perang. Lanjut pada Amerika. Jurnalis seperti Edward R. Murrow, Quentin Reynolds, dan Ernie Pine melaporkan dari London dengan menggambarkan Inggris sebagai negara rakyat kecil yang berjuang melawan tiranti Nazi. Murrow menyebut warga London sebagai the little people, rakyat biasa tanpa seragam atau pangkat, tetapi menjadi pahlawan sejati pada perang. Liputan ini membangun berbagai simpati besar dari Amerika, membantu Roosevelt memperoleh dukungan publik untuk membantu Inggris sebelum Amerika Serikat masuk perang. Konsep People's War atau perang rakyat pada Amerika Serikat juga dikaitkan dengan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan peran buruh dalam produksi perang. Bagi orang-orang Amerika, istilah People's War atau perang rakyat ini menjadi alat retorika untuk menyatukan rakyat Amerika Serikat lintas kelas dan ras. Muncul dalam propaganda, pidato politik, dan budaya populer seperti film Miss Miniver yang menampilkan keluarga Inggris biasa sebagai simbol perjuangan demokrasi. Kesimpulan yang bisa didapat dari Art Journal artikel ini adalah istilah People's War atau perang rakyat benar-benar populer dan bermakna positif selama masa Perang Dunia Kedua. Bukan karena itu tuh kayak kata-kata ciptaan yang ada pasca perang, memang kalimat itu tuh dari dulu sudah ada. Jadi istilah perang rakyat ini juga menjadi alat moral dan politik untuk menegaskan partisipasi rakyat biasa, memperkuat identitas nasional, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Istilah perang rakyat ini juga bukan sekedar strategi militer, tapi juga wacana sosial dan ideologis yang melandasi lahirnya kebijakan pasca perang seperti laporan Beveridge pada tahun 1943 dan negara kesejahteraan Inggris, welfare state. Baik, that's all for me. Itu saja yang aku ingin sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye guys.